Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Tecno Camon 50 Pro 5G. Ya, tahun lalu kita udah ngeliat HP anomali macam Tecno Camon 40 Pro 5G. Asli, itu HP memorable banget sih. Karena duit 3 jutaan, kita udah dapat HP dengan sensor kamera flagship. Bahkan waktu itu juga sempat masuk ke 50 besar ya, kamera terbaik versi DxO Mark. Nah, saking anomalinya, ya itu HP yang minat banyak, Pak. Tapi stoknya tipis dan ujung-ujungnya goib lagi di pasaran. Nah, awal bulan kemarin penerusnya udah keluar nih. Spek kameranya juga makin overkill ya, ketambahan lensa tele dan masih masuk di top list 50 besar DxOMark versi terbaru. Bahkan sekarang tuh ada di atasnya kamera iPhone 15. Tapi ya jangan ngarep harganya sama kayak tahun lalu ya. Apalagi sekarang kan lagi krisis memori juga yang bikin harga-harga HP tuh pada naik. Termasuk HP Tecno Camon ini. Dari yang tadinya main di 3 jutaan gede, sekarang si Camon 50 Pro 5G ini harganya mulai dari 5,5 juta. Bahkan varian yang setengah tera yang paling tinggi itu harganya udah makin nggak ngotak lagi, Pak. Udah tembus di 7 jutaan. Ya, indeks ekonomi naik sejauh ini sih bikin kita mikir dua kali ya buat sekedar ganti HP baru. Nah, setelah hampir sebulan keluar, gimana nih feel pakai Tecno Camon 50 Pro 5G ini? Skill kameranya beneran lompat jauh gak sih kayak harganya? Yuk kita bahas. Ya, sebagai penerusnya Tecno Camon 40 Pro 5G, kita semua pasti punya ekspektasi tinggi ya sama kamera HP ini. Apalagi kan dulu Camon 40 Pro itu memang bener-bener bagus ya kameranya buat harga segitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat kameranya, terutama untuk kamera utama, ini tuh sensor kamera masih sama ya, pakai Sony Lithia 700 yang sebenarnya di harga segini pun juga masih bagus banget. Nah, upgrade yang berasa itu justru ada di tambahan lensanya ya. Ketambahan lensa tele 3 kali optical zoom 50 megapiksel. Jadi kalau mau buat foto-foto jarak jauh atau foto-foto portrait harusnya lebih proper lagi. Ya, buat foto-foto di luar pas kondisi siang kayak gini tinggal merem aja sih. Nggak perlu skill foto yang pro, kita bisa dapetin hasil yang looks-nya udah cakep. Warna gonjreng dengan porsi yang pas dan detailnya juga crispy. Dari langit yang terik sampai yang mendung, konsistensi warnanya menurut keyakinan saya tuh bagus banget. Mungkin kalau nggak dipasangin watermark kayak gini, sebagian dari kita mungkin nggak ngeh ya ini dijepret pakai HP Tecno. Terutama buat yang belum familiar sama seri Camon ini. Oh ya, ini tuh hasil foto setelah update software ya. Karena pas di awal buka kotak, saya tuh ngerasa warna fotonya agak kurang sedap gitu. Tapi setelah update yang locknya cukup banyak, termasuk di kamera, untuk dynamic range dan ultra wide 8 megapikselnya, sekarang jauh lebih rapi dan nggak jomplang banget warnanya. Sebenarnya ada lensa tele 3 kali zoom di sini tuh lumayan berasa nggak bikin harganya jadi mahal-mahal banget ya. Toh HP 5 jutaan pun jarang-jarang ngasih tele kayak gini. Kalau Anda paling mentok di 2 kali zoom doang. Nah, pas nyobain zoomnya, ini sih yang nagih banget. Detailnya sih cukup rapi ya, kayak guratan gedung, tulisan, terus objek-objek. Dari jarak jauh itu lumayan berasa kayak di foto dari jarak dekat. Angle kayak gini cukup nagih sih buat foto-foto street fotografi gitu. Ya buat 3 sampai 5 kali zoom masih oke lah. Termasuk kalau mau dipakai buat foto-foto portrait yang bokehisius. Zoom segini tuh menurut saya pas banget. Di atas itu foto zoomnya udah berasa kayak dihalusin sama AI ya. Apalagi opsi 100 kali zoomnya juga ada. Dan menurut saya sih kayak nggak kepake-pake banget. Ya sekedar ngingetin aja sih. Ini tuh lensa zoom yang biasa ya, bukan periskop. Jadi jangan ngarep hasil foto bulan ala-ala kamera flagship. Terus mode flash snap-nya juga makin optimize nih. Dan sekarang support zoom sampai 5 kali. Kepake banget sih buat foto-foto di kereta pas mudik kemarin. Dengan speed kereta hampir 100 km per jam, foto-foto pemandangan dari balik jendela ini tuh berasa di freeze ya. Dan asli, ini tuh nggak ngeblur sama sekali. Coba emang sih HDR-nya nggak akan sebagus pas kita pakai mode autonya. Ya kalau berasa pucat warnanya, lagi-lagi ini bisa kita optimize pakai editor bawaannya yang udah full AI. Nah, kalau pengen hunting foto-foto malam, langsung aja sih pakai night mode-nya yang lebih dapat terangnya. Tapi kalau lihat karakter foto low light-nya, ini emang bukan tipikal yang ngebus serba terang sih. Feel malamnya gelap dan dinginnya tuh masih dapat banget di sini. Beberapa noise kadang masih saya temuin ya kalau udah switch ke lensa tele 3 kalinya. Dan ya, flare ala-ala iPhone beberapa kali sering saya temuin di sini. Terutama kalau lagi foto-foto yang banyak lampu jalanan. Ya contohnya pas kemarin saya hunting foto di alun-alun malam-malam ya, yang rame banget jajanan plus titik-titik lampu, itu berasa kayak lagi ada kunang-kunang di langit. Tapi ini sebenarnya nggak selalu sih, kadang fotonya juga bener, padahal kondisi lampunya sama-sama rame. Ya kalau ngomongin soal skill kamera video, sebenarnya nggak ada upgrade yang cukup signifikan ya di Camon 50 Pro ini. Yang mana di Camon 40 Pro itu juga udah ada semua gitu, kayak misalnya kamera depan bisa rekam
4K 30 fps, terus ada fitur buat autofocus di bagian muka atau mata. Jadi pas kita rekam sambil banyak aktivitas kayak gini tuh, kamera masih fokus di bagian muka atau mata kita. Ya kurang lebih masih sama sih dengan Camon 40 Pro kemarin. Mungkin kalaupun ada perbedaan itu minor sih menurut saya sih, kayak lebih di bagian optimasi softwarenya gitu. Nah termasuk nih kalau saya kasih lihat bagian belakang ya, ini juga masih cukup detail. Tuh mata masih ngunci di bagian preview kamera. Harusnya nggak bikin muka saya ngeblur meskipun lagi ngadep ke backlight kayak gini. Kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Cuma ya kalau untuk kamera belakang saya masih ngarep sih si Camon 50 Pro ini dikasih skill kamera video yang lebih OP lagi, bisa sampai 4K 60 fps. Karena di sini kita dikasih skill kamera video yang bisa dibilang cukup standar ya buat harganya, yaitu 4K 30 fps. Yang sebenarnya sih ya oke-oke aja, tajamnya masih dapat, terus dipakai rekam sambil jalan juga masih cukup stabil. Tapi ya Anda ini izin nih Tekno ya kalau dikasih 4K 60 fps bikin HP ini tuh jadi lebih kompetitif lagi lah buat harga segini. Nah ini sekalian kita tes ya autofokusnya. Sekarang jam 4:30 sore. Go. Autofokusnya kok lama ya. Padahal ini di outdoor. Nah, di outdoor siang-siang cahaya melimpah harusnya sih bisa lebih cepat dari ini ngucinya. Kayak dia masih mikir gitu ya untuk autofokusnya. Terus kalau pengen rekam video dengan angle yang ultra wide begini, resolusinya juga mentok di Full HD 30 fps, nggak bisa 4K. Jadi ya sebenarnya nggak bisa kita pakai buat multi lens ya kalau kita emang pengen ngunci kamera utamanya di 4K 30 fps. Nah, yang paling saya notice tuh tiap habis ambil foto, itu tuh ada semacam pop up AI ya, yang fungsinya tuh bakal ngebenerin hasil foto kita. Mulai dari ngeset framing, hapus pantulan, sampai ngubah background. Jadi itu semacam fitur Nano Banana Gemini, tapi kita nggak perlu switch aplikasi dan udah langsung nempel di galeri. Sebenarnya bukan cuma AI di galeri doang. Pas swipe ke kiri dari home screen, kita tuh masuk ke gudangnya AI. Di sini tuh ada macam-macam AI, mulai dari voice assistant Ella, transkrip rekaman bahasa Indonesia, terus ada live interpreter, sampai main hub buat ngumpulin semua hasil screenshot yang bisa kita mintain versi ringkasannya untuk semua info yang ada di layar. Cuma sayangnya fitur main hub di sini tuh belum bisa semaksimal main space-nya di Oppo ya, yang udah bisa auto schedule kalender pas kita lagi screenshot agenda di layar. Ya semoga next fitur ini bakal didatengin lewat update software ya. Karena kalau kita ngelihat jaminan update-nya, si Tecno Camon 50 Pro 5G ini lumayan panjang ya. Dia bakal kebagian 3 kali upgrade Android plus 5 tahun full security patch. Nah, di luar fungsi AI, saya suka banget sama skin OS-nya Tecno kali ini ya. Sekarang udah pakai iOS 16 yang basisnya Android 16 terbaru. Nggak cuma lebih ringkas, lebih minimalis, sekarang fungsi-fungsi kustomisasinya juga udah makin cakep ya. Kayak kita bisa bikin deep effect untuk wallpaper di home screen. Jadi kalau kita punya foto-foto portrait nih atau foto-foto yang ada backgroundnya tuh lumayan jauh, bokeh gitu, kita bisa pasang dan nanti objek utamanya tuh seolah-olah kayak keluar dari layar kita. Ya terlepas dari harganya yang naik ugal-ugalan, pas dipegang ini jujur nggak berasa kayak pakai HP Tecno ya atau HP Transsion lainnya. Ini feel-nya tuh mahal menurut saya. Kayak di sini tuh kita dapat layar lengkung yang luber-luber, terus bezel simetris, bodi belakang udah pakai kaca yang solid ya, nggak berasa kerupuk, dan bentukan kameranya yang saya suka banget. Ini feel premium dapat banget ya, kayak HP Samsung flagship. Bahkan di bagian housing kameranya ini juga udah pakai bahan metal. Bodi setipis ini juga ternyata masih badak juga ya, karena udah ngantongin sertifikasi militer MIL STD plus IP rating yang rata kanan IP69K. Jadi amit-amit jatuh atau nyebur ke dalam kolam renang, insya Allah nggak bikin HP ini auto rusak. Ya emang sih layar lengkung itu cakep dan bikin HP-nya tuh kerasa lebih mahal. Cuma jujur sih, saya sendiri masuknya tim layar flat, layar datar ya. Karena menurut saya sih layar flat itu lebih durable, lebih nyaman dipakainya, dan lebih gampang cari tempered glass-nya.
Jadi ya kalau bisa nih next nggak usah lah dikasih lengkung gini, mending di-upgrade aja di bagian frame-nya yang harusnya jadi pakai frame metal. Tapi emang sih untuk layar ini udah nontonable banget ya, ukurannya lega 6,78 inch, refresh rate-nya juga smooth 144 Hz, dan untuk warna ini beneran gonjreng ya, bahkan udah support SDR10 yang bikin warnanya tuh berasa lebih hidup. Cuma kita nggak bisa set, layarnya di 100% sRGB ya. Jadi kalau kita mau ngedit foto atau video dari layar HP-nya langsung, kita mesti hati-hati ngatur warnanya. Oke lanjut, kalau untuk performanya gimana nih? Ya, HP ini udah dikasih mesin yang hitungannya lumayan proper ya, buat kita pakai beberapa tahun ke depan. Jadi dia pakai mesin Dimensity 7400 yang hitungannya sih masih seri baru ya, karena 7500 kan emang belum keluar. Jadi ya secara mesin dia hitungannya masih, cukup modern lah. Dan skor benchmark-nya juga cukup oke ya buat harga segini. Apalagi kan 2026 ini kebanyakan kita lihat HP-HP baru itu pada kena sunat spek ya. Jadi ya hitungannya sih Camel 50 Pro 5G ini masih punya spek yang kompetitif lah buat harganya. Nah, nggak cuma cakep di atas kertas, buat pengalaman gamingnya juga oke. Atau mabar PUBG Mobile, performanya juga masih smooth bin satset di 90 fps. Ya, di gas 2-3 match nonstop, performanya masih stabil, dan suhunya juga terpantau masih aman di bawah 45 derajat Celcius. Push rank Mobile Legends juga nggak dibatas-batasin. Mau main mentok kanan di ultra-ultra juga ayo. Atau mau main yang aman di tengah-tengah biar baterai nggak boncos juga tinggal atur aja. Saya coba main sekitar 3 match nonstop, performanya tuh nyaris nggak goyang ya. Dan yang paling penting suhunya sih. Ini masih anget-anget doang di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Ibarat main nggak pakai casing ya masih bisa diterima lah di tangan. Nah, pindah ke game yang lebih nyiksa kayak Wuthering Waves, suhunya udah mulai naik pelan-pelan nih, tapi ya nggak sampai di atas 45 derajat Celcius. Performanya di sini emang udah mulai ngos-ngosan ya. Kayak di sini saya main pakai settingan high 60 fps, rata-rata main setengah jam cuma dapat di kisaran 40-an fps. Kalau pengen lebih adem dan nggak yang patah-patah banget, saran saya sih mending turunin aja settingannya biar mainnya lebih enak. Dan jangan lupa set ke mode game yang pro ya, biar semua mesinnya tuh dimaksimalin. Karena seringkali kalau kita main di mode biasa, sistemnya tuh cenderung antisipasi panas dan baterainya. Jadi ya seringnya ngerem performa tipis-tipis. Nah yang perlu diapresiasi sebenarnya di bagian baterai ya. Dengan bodi yang masih dibikin tipis kayak gini, kita dapat top up baterai yang lumayan signifikan sih. Dari yang cuma 5200 mAh, sekarang jadi 6500 mAh. Dan untuk pengalaman pakainya juga ini udah aman banget sih dibuat dipakai seharian penuh gitu untuk, banyak aktivitas yang lumayan intensif kayak misalnya buat maraton streaming 2 jam, itu cuma turun sekitar 10%. Buat push rank Mobile Legends sekitar setengah jam cuma ngurang sekitar 6-7%. Atau kalau kita mau pakai buat ngonten video 4K ya nonstop sekitar setengah jam, itu paling baterainya cuma turun sekitar 8-9% doang. Nah, kalau untuk chargernya, ini sebenarnya masih sama ya kayak tahun lalu, yaitu 45 watt. Ini kita ngisi setengah jam sambil ditinggal sarapan, dari posisi lowbat itu udah keisi sekitar 50% ya, atau setengah isi baterainya. Dan kalau pengen isi sampai full tank, kita perlu nunggu sekitar 1 jam 15 menit. Emang sih, kelihatan lebih lama dari yang sebelumnya, yang cuma 1 jam lebih dikit, tapi ya lagi-lagi wajar ya, karena kita dikasih baterai yang lebih gede, bahkan bedanya tuh sekitar 1000 mAh sendiri. Oke, jadi kesimpulannya, dengan harga yang udah naik seugal-ugalan ini, Vibes Techno Camon mungkin udah nggak sama lagi kayak dulu. Bahkan dengan budget yang sama ya, kayak 3 jutaan, yang dulu bisa beli seri Pro, sekarang kita cuma bisa dapat atau beli Tecno Camon 50 yang biasa. Itu pun belum 5G pula. Tapi ya dengan upgrade harga segini, seenggaknya kita masih dapat upgrade spek yang cukup lumayan ya. Alias nggak cuma jadi ajang naikin harga HP doang pas dunia lagi krisis memori kayak sekarang ini. Di sini kita masih dapat kamera yang cukup proper buat konten ya, termasuk kamera yang full tim dan ketambahan lensa tele. Terus mesinnya juga dapat upgrade ya, serinya masih paling baru dan ketambahan baterai yang lebih banyak dan bodi yang juga lebih durable. Tapi coba bayangin ya, andai beberapa bulan ini HP ini turun harga, menurut kalian dengan spek kayak gini, ini HP worth it-nya buat dibeli di range harga berapa ya? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Tecno Camel 50 Pro 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link belian HP ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.